Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Mahfudli, selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak dan tasawuf. Perkenalkan, nama saya Aran Olaniri dari kelas 5A Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan menyampaikan hasil jawaban sebagai bentuk penugasan ujian akhir semester akhlak dan tasawuf. Baiklah, jawaban soal yang pertama, penjelasan tentang tasawuf akhlaki. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang sangat menekankan nilai moral yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Ajaran tasawuf ini membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang diformulasikan pada guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Tasawuf akhlaki berkonsentrasi kepada upaya-upaya seperti tahali, dan tajali untuk menjadi individu yang baik dan mencapai kebahagiaan yang optimal. Tokoh tasawuf akhlaki adalah Al-Muhasibi, yang kedua ada Al-Ghazali, yang ketiga ada Hasan Al-Basri, yang keempat ada Al-Qushairi. Yang B, tasawuf amali, menekankan kepada perilaku yang baik dan menunjukkan jalan kepada Allah. Ajaran tasawuf ini membahas tentang penyucian jiwa guna mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia bagi manusia. Tokoh tasawuf amali antara lain Abdul Qadir Al-Jailani, yang kedua ada Junaid Al-Baghdadi, yang ketiga ada Hasan Al-Basri, yang keempat ada Rabi'ah Al-Adawiyah, dan yang terakhir ada Zunnun Al-Misri. Yang C, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang fokus pada penyucian jiwa untuk menghargai Allah dan mengiringi dunia yang sebenarnya. Ajaran tasawuf ini membahas tentang cara menghargai Allah dan mengiringi dunia yang sebenarnya, serta mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia bagi manusia. Tokoh tasawuf falsafi antara lain adalah Abu Yazid Al-Bustami, yang kedua ada Al-Halaj, yang ketiga ada Ibnu Arabi, dan yang terakhir adalah Suhrawardi. Soal yang kedua, yang A, ajaran-ajaran tasawuf mahabbah tidak bertentangan dengan syariat Islam karena cinta kasih yang ditekankan sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang dan kebaikan terhadap sama manusia. Ajaran-ajaran tasawuf mahabbah secara rasional yaitu yang pertama, mengajarkan bahwa cinta kasih adalah jalan menuju Tuhan. Cinta kasih bukan hanya ditujukan kepada Tuhan, tetapi juga kepada sama manusia. Dengan mencintai sama manusia, seseorang dapat mencapai kesatuan dengan Tuhan. Yang kedua, menjaga hubungan dengan Tuhan melalui zikir dan takafur. Yang ketiga, menjaga hati dari sifat-sifat yang buruk seperti iri, dengki, dan hasad. Yang keempat, mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hakikat dan syariat. Hakikat adalah kebenaran yang terdalam, sedangkan syariat adalah aturan-aturan yang ditetapkan dalam Islam. Keterkaitan antara ajaran tasawuf mahabbah satu dengan yang lainnya adalah bahwa semua ajaran tersebut bertujuan untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui ajaran tersebut. Yang B, ajaran tasawuf makrifat secara rasional tidak bertentangan dengan syariat karena upaya untuk mengungkapkan pengalaman tasawuf secara rasional dapat membantu dalam memahami dan memverifikasi pengetahuan serta membedakan antara kebenaran dan kesesatan. Ilmu tasawuf ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Terdapat hubungan antara ilmu tasawuf dengan ilmu kalam dan filsafat. Tasawuf juga berfungsi sebagai pemberi kesadaran rohaniah dalam mengemukakan perdebatan kalam, sehingga tidak bertentangan dengan ilmu kalam. Oleh karena itu, ajaran tasawuf makrifat secara rasional tidak bertentangan dengan syariat dan memiliki keterkaitan dengan ajaran-ajaran lain. Yang ketiga, tasawuf takhali, tahali, dan tajali merupakan tiga konsep inti dalam tasawuf yang tidak bertentangan dengan syariat. Takhali berarti mengosongkan diri dari segala sifat yang najis dan negatif, sedangkan tahali berarti menghiasi diri dengan sifat-sifat yang mulia dan berbudi luhur. Tajali mengacu pada jiwa yang diberikan cahaya sebagai hasil dari takhali dan tahali. Konsep-konsep tersebut saling berkaitan dan kajian tasawuf berpusat pada dua hal. Taksiyah yang berarti menyucikan jiwa dari segala kotoran, dan tarkiyah yang berarti mengangkat derajat pengabdian seseorang kepada Allah. Konsep-konsep ini penting untuk mencapai tujuan akhir tasawuf, yaitu mencapai kedekatan dengan Allah. Yang keempat, ada ajaran tasawuf fana, baka, dan itihad. Dapat dijelaskan secara rasional tanpa bertentangan dengan syariat. Konsep fana, hilangnya kesadaran diri, baka, kekekalan dalam Tuhan, dan itihad, persatuan dengan Tuhan.
Dalam tasawuf, jalan dengan konsep kesadaran spiritual dan pengalaman mistik. Para sufi percaya bahwa mencapai keadaan fana dan baka membawa seseorang menuju pertemuan dengan Tuhan, sesuai dengan ajaran agama. Ittihad sebagai tingkat kesatuan dengan Tuhan dipandang sebagai pengalaman mistik yang melampaui pemahaman konvensional, namun tidak bertentangan dengan syariat. Ajaran-ajaran ini saling terkait, di mana fana dan baka merupakan tahapan menuju ittihad yang dipandang sebagai pencapaian tertinggi dalam tasawuf. Selanjutnya ada ajaran tasawuf wahdah al-syuhud, adalah konsep keesaan penyaksian yang mengajarkan bahwa kesatuan bukanlah meleburnya manusia dengan Tuhan, melainkan tersingkapnya rahasia wajah Tuhan setelah fananya kesadaran dan keinginan manusia, serta fananya segala penglihatan di sekitarnya. Yang tampak hanyalah wajah Tuhan. Konsep ini tidak bertentangan dengan syariat dan merupakan salah satu dari konsep-konsep yang ada dalam tasawuf falsafi. Konsep wahdah al-syuhud ini dapat dialami dalam keadaan sadar atau dalam situasi sakral. Keterkaitan ajaran-ajaran tersebut antara satu dengan yang lainnya adalah bahwa konsep-konsep tersebut berisi ajaran tauhid yang terintegrasi dengan tasawuf dan gabungan antara pemikiran tasawuf akhlaki dan tasawuf falsafi secara objektif. Yang terakhir ada wahdah al-wujud, adalah ajaran tasawuf yang menyajikan tentang persatuan yang wujud Tuhan dan manusia. Ajaran ini didirikan oleh Ibnu Arabi dan mengandung ide yang sama dengan panteisme, yaitu bahwa semua yang ada terdiri dari Tuhan dan alam bukan Tuhan itu sendiri, tetapi bagian dari Tuhan. Ada beberapa poin penting mengenai wahdah al-wujud, yaitu yang pertama ada wujud. Dalam ajaran wahdah al-wujud, wujud hanya satu, yaitu Tuhan. Semua yang ada dihasilkan oleh Tuhan, termasuk alam dan manusia. Yang kedua, Tuhan. Dalam ajaran wahdah al-wujud, Tuhan tidak identik dengan alam, seperti dalam panteisme. Yang ketiga ada alam. Alam bukanlah Tuhan sendiri, tetapi bagian dari Tuhan. Alam tercipta melalui proses tajalli, yaitu manifestasi diri yang abadi dan tampak akhir. Yang keempat, manusia. Manusia bukanlah Tuhan sendiri, tapi bagian dari Tuhan. Manusia memiliki keberadaannya sendiri dan mampu merayakan Tuhan. Ajaran wahdah al-wujud memiliki beberapa pengajian dan kejadian dalam konteks tasawuf dan filsafat. Ada beberapa penafsiran tentang wahdah al-wujud yang berbeda-beda. Meskipun terdapat perbedaan pemahaman tentang wahdah al-wujud, konsep ini menjadi penting dalam tasawuf dan filsafat Islam. Baik, sekian dari video saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.